Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Putra Dava dari kelas D1 PGMI. Di sini ingin menjelaskan bahan ajar IPAS tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal fase B kelas 4. Baik, yang pertama ada kata pengantar dan daftar isi. Selanjutnya ada apa di buku ini. Yang pertama itu ada pertanyaan esensial. Terus yang kedua ada lakukan bersama. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang keempat ada ayo mengamati. Yang kelima adalah peta konsep. Yang keenam adalah ayo menyimpulkan. Yang ketujuh adalah kosakata baru. Yang kedelapan adalah belajar lebih lanjut. Yang kesembilan mari mencoba. Yang kesepuluh uji kompetensi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Baik, selanjutnya cara penggunaan buku ini. Yang pertama itu membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, bacalah judul dan narasi pembuka pada setiap babnya. Yang ketiga, cobalah mengingat pertanyaan esensial selama belajar. Yang keenam, yang kelima, refleksikan setiap hal yang kalian pelajari di akhir setiap topik. Dan yang keenam, tuliskan hasil belajar kalian pada buku tulis untuk mengingat ilmu yang sudah didapat. Yang terakhir, akhiri selalu kegiatan dengan bacaan doa. Baik, selanjutnya ini ada perkenalan tokoh. Nah, di situ ada 4 tokoh. Yang pertama, tokoh asal Bali, terus Papua, Kalimantan, dan Madura. Nah, selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Di sini peserta didik mampu mengenali keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan kearifan lokal di lingkungan sekitar, serta menunjukkan sikap menghargai perbedaan sebagai wujud persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tradisi dan budaya daerah sebagai bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai dan menghormati keberagaman budaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, topik A, yaitu kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Nah, di sini langsung disajikan pertanyaan esensial atau pertanyaan pemantik untuk peserta didik agar mengingat kembali gitu isi materi ini. Di sini ada 3 pertanyaan esensial. Apa saja contoh kearifan lokal di lingkungan sekitar rumahmu? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga budaya di daerah kita? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menghargai kearifan lokal? Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep. Di sini peta konsep untuk memudahkan siswa memahami alur pembelajaran pada topik A. Nah, di sini isi dari peta konsep tersebut adalah yang pertama ada pengertian, kedua contoh kearifan lokal, yang ketiga nilai yang terkandung, dan yang terakhir adalah manfaat kearifan lokal. Selanjutnya yaitu belajar lebih lanjut. Nah, belajar lebih lanjut di sini ada pengertian kearifan lokal. Apa sih itu pengertian kearifan lokal? Pengertian kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur atau pandangan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Kearifan lokal juga berupa hukum adat yang disepakati bersama oleh masyarakat. Selanjutnya ada kosakata baru. Sini kosakata baru untuk agar siswa itu paham kata-kata yang baru dikenal. Yang kedua, contoh kearifan lokal di Indonesia.
Di sini saya menaruh 3 contoh di bahan ajar ini. Yang pertama, tradisi petik laut di Pulau Jawa. Contohnya tuh kayak di Puger. Yang kedua, tradisi bakar batu di Papua. Dan yang ketiga, tradisi Banjar Bali. Selanjutnya adalah ada tugas ayo mengamati. Di sini siswa diberi tugas eh, untuk mengisi tabel dan apa ya, berdasarkan pemahaman siswa tentang kearifan lokal di daerahnya. Contoh nama kearifan lokal kayak tadi, contoh tradisi petik laut daerah asal Jember. Apa yang dilakukan? Nah, itu dikerjakan sesuai pengetahuan siswa itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah manfaat kearifan lokal. Di sini ada 6 manfaat kearifan lokal. Yang pertama, menjaga dan melestarikan budaya daerah. Yang kedua, mempererat hubungan dan kebersamaan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap gotong royong. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai baik kepada generasi muda. Dan yang kelima, yaitu menjadi identitas dan kebangsaan daerah. Sini ada kosakata baru. Selanjutnya, ada tugas ayo lakukan bersama. Di sini tugas membuat, di sini guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok. Nah, seperti petunjuknya seperti yang di bahan ajar tersebut. Selanjutnya topik B, yaitu tradisi kebudayaan masyarakat di sekitarku. Seperti yang di topik A, langsung disajikan pertanyaan esensial. Di sini ada 3 pertanyaan esensial. Apa budaya khas yang ada di daerahmu? Mengapa kita harus menjaga budaya daerah? Dan yang ketiga adalah apa manfaat mengenal budaya daerah? Baik, selanjutnya ada peta konsep, sama seperti topik A. Di sini peta konsep untuk memudahkan siswa mengenali isi dari pada topik B ini. Di sini isi dari topik B sendiri pada peta konsep itu yang pertama ada pengertian. Kedua adalah ada bentuk keberagaman budaya di Indonesia seperti pakaian adat, tarian daerah, serta rumah adat. Yang ketiga, ada mengapa Indonesia beragam budaya. Di situ dijelaskan, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, letak geografis berupa kepulauan. Terus, kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda. Serta di sini ada juga manfaat keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu belajar lebih lanjut. Di sini pengertian tradisi dan kebudayaan. Apa sih itu tradisi dan kebudayaan? Nah, tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dan masih dipertahankan hingga sekarang. Tradisi biasanya diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya dari suatu masyarakat tersebut. Sedangkan budaya adalah seluruh cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, bahasa, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya bisa menjadi identitas suatu daerah. Baik, selanjutnya adalah tugas lakukan bersama. Di sini guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok 3-4 siswa. Seperti yang ada di contoh tersebut. Selanjutnya adalah bentuk keberagaman budaya. Nah, keberagaman di Indonesia salah satunya itu meliputi pakaian adat. Di situ ada contoh, tidak semua saya taruh di pakaian adat. Nah, selanjutnya tarian daerah. Tarian daerah adalah tarian yang berasal dari suatu daerah tertentu
dan menjadi bagian dari budaya masyarakat di daerah tersebut. Tarian daerah biasanya ditampilkan pada acara adat, upacara keagamaan, perayaan, atau penyambutan tamu. Nah, di situ contoh-contoh tarian daerah. Selanjutnya itu ada rumah daerah. Rumah adat adalah rumah tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah. Rumah adat biasanya digunakan untuk tempat tinggal atau tempat upacara adat, serta menjadi simbol identitas budaya masyarakat di daerah tersebut. Nah, berikut itu contoh-contoh rumah adat. Nah, selanjutnya ada ayo mengamati. Di sini siswa disuruh melihat video yang sudah tersedia itu dalam bentuk barcode. Nanti guru menyeken barcode tersebut untuk ditampilkan ke proyektor atau smart TV. Nah, tugasnya adalah siswa disuruh membuat ringkasan dari materi yang ada pada video tersebut, lalu ditulis di buku tulis serta dikumpulkan kepada guru. Nah, selanjutnya ada ayo menyimpulkan. Di sana ayo menyimpulkan itu isi dari materi pada topik B. Selanjutnya ada tugas mari mencoba. Nah, di sini siswa itu disuruh mencari jawaban yang sudah tersedia dalam tabel tersebut. Nah, di situ ada 6 pertanyaan. Seperti kebiasaan. Yang pertama, pertanyaannya, kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun-temurun disebut. Nah, di situ kan sudah ada pada tabel di atas sendiri, tradisi. Baik, selanjutnya topik C, yaitu sikapku terhadap keberagaman budaya. Sama seperti di halaman sebelum-sebelumnya, pada awal topik C diberi pertanyaan esensial atau pertanyaan pemantik untuk peserta didik. Di sana ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai perbedaan budaya? Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki budaya berbeda? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman? Selanjutnya ada peta konsep. Nah, di sini sama seperti penjelasan sebelumnya, peta konsep untuk memudahkan peta konsep digunakan untuk siswa agar cepat memahami isi dari materi pada topik C. Di sana ada sikap terhadap keberagaman budaya. Nah, sikap yang tepat itu ada 5. Yang pertama, menghargai perbedaan budaya. Yang kedua, toleransi terhadap budaya lain. Yang ketiga, terbuka dan mau belajar. Yang keempat, tidak diskriminatif. Dan yang kelima, bangga terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya adalah belajar lebih lanjut. Nah, di sini ada yang pertama itu sikap terhadap keberagaman budaya. Sikap terhadap keberagaman budaya sangat penting karena untuk mencerminkan kepribadian, karakter, dan rasa nasionalisme seseorang. Yang kedua, sikap yang tepat terhadap keberagaman budaya. Nah, di sini ada contoh 6 sikap yang tepat terhadap keberagaman budaya. Yang pertama, menghargai perbedaan budaya. Yang kedua, toleransi terhadap budaya lain. Yang ketiga, bersikap terbuka dan mau belajar budaya lain. Yang keempat, tidak diskriminatif. Nah, jika ada yang bertanya, apa sih itu diskriminatif? Nah, bisa dilihat di kosakata baru. Di sana diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan orang secara tidak adil.
Nah, baik, lanjut ke yang tadi. Yang kelima ada contoh bangga terhadap budaya Indonesia, dan yang keenam menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada tugas mari mencoba. Di sana siswa dapat memahami dan menerapkan sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Nah, di situ sudah ada gambar dan situasi yang sudah diisi. Jadi siswa itu tinggal mengisi atau mengerjakan sikap yang tepat. Contoh, di sana ada gambar. Yang pertama itu ada gambar. Terus situasinya, Edo berasal dari Papua dan memiliki tarian daerah yang berbeda dengan teman-temannya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, di situ siswa mengisi sikap yang tepat. Contohnya seperti tidak mengejek tarian yang berasal dari Papua. Nah, selanjutnya adalah ayo menyimpulkan. Nah, dari ayo menyimpulkan ini adalah isi atau kesimpulan dari pada topik C. Selanjutnya adalah uji kompetensi. Di sini siswa diminta untuk mengerjakan pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya adalah refleksi. Di sini siswa sama seperti tugas sebelum-sebelumnya diminta untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.